Jangan buru-buru beranjak setelah solat qobliyah subuh, karena ada dua zikir yang bisa membuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga Allah senantiasa menjaga sahabat-sahabatku semua, menyehatkan raganya, melapangkan rezekinya, menghapus dosa-dosanya, dan memanjangkan usianya dalam ketaatan. Semoga kita semua istiqomah di atas iman dan Islam hingga hembusan nafas terakhir kita. Sahabat-sahabatku, mari kita isi kolom komentar dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah setiap salawat yang tertulis menjadi bukti cinta kita kepada beliau yang mulia. Semoga dari salawat itu Allah anugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tiada pertolongan selain darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita menunaikan salat qobliyah subuh, ada sebuah momen yang sangat berharga dan penuh keberkahan. Qobliyah subuh adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh dan termasuk di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaannya hingga Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat ini, baik dalam keadaan di rumah maupun dalam perjalanan. Setelah melaksanakannya, terdapat waktu yang penuh ketenangan dan keberkahan. Saat langit masih temaram dan udara masih segar, disitulah hati kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Di waktu inilah kita diajarkan untuk memperbanyak zikir, berdoa, dan memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Sayangnya, banyak di antara kita yang langsung beranjak tanpa menyadari betapa besarnya peluang keberkahan pada momen setelah salat qobliyah subuh ini. Padahal dengan mengamalkan 2 zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut, insya Allah kita dapat membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga, dimudahkan dalam urusan, dilunaskan hutang-hutang, dan dikaruniai kelapangan hidup. Mari kita simak 2 zikir utama yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah salat qobliyah subuh agar hidup kita senantiasa dinaungi keberkahan dan ridho Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir pertama yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah salat qobliyah subuh adalah kalimat agung Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 173 ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
menghadapi ancaman besar dari musuh. Dalam keadaan genting dan penuh ketakutan, mereka tetap teguh berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dengan kalimat itulah Allah menurunkan ketenangan dan pertolongannya. Sahabatku, zikir ini bukan sekedar ucapan di bibir. Ia adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat hidup terasa berat, pekerjaan terasa sulit, keluarga dilanda ujian, atau pikiran terbebani oleh hutang dan kebutuhan yang mendesak, disitulah kalimat ini menjadi penguat hati. Dengan mengucapkannya, kita menegaskan keyakinan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung dan satu-satunya sumber pertolongan. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang terus berusaha dan bertawakal kepadanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadikan kalimat ini sebagai pengingat dan penenang dalam menghadapi berbagai persoalan dunia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa barang siapa membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7 kali di waktu pagi, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya pada hari itu. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Az-Zikr dinilai hasan oleh sebagian ulama dan dhaif oleh sebagian lainnya. Namun maknanya selaras dengan ayat Al-Quran tentang tawakal dan keyakinan kepada Allah. Oleh karena itu, tidak mengapa bagi kita untuk mengamalkannya dengan penuh harap dan keyakinan setelah sholat qobliyah subuh. Bacalah kalimat ini dengan hati yang pasrah, dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mencukupi segala kebutuhan. Insya Allah dengan izinnya rezeki akan dilapangkan, urusan dimudahkan, dan hati kita dipenuhi ketenangan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir yang kedua adalah kalimat yang begitu agung dan penuh makna. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah yang maha agung. Zikir ini adalah ungkapan penyucian kepada Allah dari segala kekurangan, sekaligus pengakuan atas kebesaran dan kesempurnaannya. Rasulullah sangat mencintai dua kalimat ini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang maha pengasih adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya bentuk tasbih, tapi juga latihan hati agar selalu bersyukur, tunduk, dan tidak lalai dari mengingat kebesaran Allah. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Maka waktu setelah qobliyah subuh, waktu yang tenang, hening, dan penuh keberkahan adalah saat yang paling indah untuk memperbanyak zikir ini. Bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim sebanyak-banyaknya, paling sedikit 10 kali setelah sholat qobliyah subuh, lalu lanjutkan hingga genap 100 kali di pagi hari, sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Betapa besar keutamaannya, dari ampunan dosa hingga turunnya rahmat dan keberkahan hidup.
Dan mengapa setelah qobliyah subuh zikir ini begitu dianjurkan? Karena waktu tersebut adalah saat yang sangat mulia di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir hingga menjelang subuh, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Inilah waktu ketika doa lebih mudah dikabulkan dan rahmat Allah begitu dekat. Karena itu, setelah qobliyah subuh, duduklah sejenak, hadirkan hati, lalu berzikir dengan lembut. Ucapkan tasbihmu dengan rasa syukur, penuh ketenangan dan keyakinan bahwa setiap kalimat yang keluar dari lisanmu sedang diangkat ke langit oleh malaikat. Setelah mengamalkan dua zikir ini, bersabarlah, tetaplah berusaha, dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang terbaik. Sebab tidak selalu rezeki datang sesuai keinginan kita. Kadang ia datang dalam bentuk kesehatan, ketenangan hati, atau jalan kemudahan yang tak disangka-sangka. Maka teruslah berzikir, berdoa, dan berusaha dengan istiqomah. Karena salah satu bentuk syukur terbesar adalah tetap bekerja keras sambil menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga semua hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rezeki kita dilapangkan, dosa-dosa kita diampuni, dan hati kita selalu dituntun dalam cahaya iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.